2 kali kunjungan kerja bersama. Yang pertama di Tebu. Panen tebu. Nah, mungkin ada makna khusus nggak sih kenapa bisa bareng 2 kali ya. lagi? Sepakat turun lapangan bareng lagi. Bajunya juga agak mirip. Iya, bajunya mirip. Warnanya. Warnanya mirip. Warnanya. Bajunya sama. Ya alhamdulillah. Terima kasih, berikan aplaus yang paling meriah Bapak dan Ibu. Kami persilakan kepada para penerima bantuan untuk kembali ke tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden dan Ibu, serta Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang hadir, Pak Gubernur, Pak Gubernur dan Ibu, Pak Wali Kota, sekaligus Ketua BW Batam dan Ibu Wali Kota. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah tonggak sejarah baru untuk kemudian Indonesia tidak kalah dengan negara lain, terutama untuk budidaya lobster. Terima kasih kepada Pak William yang terus bersama dengan kita melakukan riset, uji coba yang begitu luar biasa. Sudah 2 tahun ini kita bekerja untuk kemudian kita punya optimisme yang tinggi bahwa Indonesia dalam kurun tahun ke depan kita akan menjadi kuat. Kenapa? Karena kita memiliki bibit yang sangat melimpah. Saya sudah diskusi sama Pak William, Pak Wapres. Beliau mengatakan tidak usah mikirin hatchery. Karena menurut beliau alam kita sudah memberikan ratusan miliar bibit yang bisa kita langsung besarkan. Dan itu memberikan manfaat yang sangat besar juga buat ekonomi kita. Alhamdulillah melalui Ibu Ketua Komisi kami sudah didukung sangat luar biasa di tahun yang akan datang ini. Tentu inilah harapan kami sebenarnya untuk kemudian membangun kekuatan-kekuatan yang ada di wilayah Republik Indonesia seperti halnya Kepri, Batam itu adalah wilayah kepulauan, maka sumber daya laut lah yang harus kita tingkatkan menjadi satu kekuatan ekonomi di sini. Dan kita juga membangun kampung nelayan, Bapak. Nanti kampung nelayan itu ke depannya juga selain dia berburu, harapan kita tidak lagi berburu ke laut, tetapi kemudian kita melakukan budidaya seperti yang tadi Pak Wapres lihat.
kita bisa lakukan budidaya bawal, kita bisa lakukan budidaya Napoleon, kita bisa lakukan budidaya lobster, kakap dan lain sebagainya, yang itu sebuah peluang ekonomi yang nilainya itu sangat besar. Pasar seafood dunia itu tidak kurang dari 414 miliar dolar. Indonesia ekspornya baru 5 miliar dolar, jadi sangat kecil sekali. Padahal potensi ekonomi kita di sektor ini sangat besar. Demikian saya kira dengan kehadiran Pak Wapres dan Ibu dan Ibu Ketua Komisi 4 beserta Wakil Pimpinan yang hadir, rasanya inilah saatnya saya juga tentu bersama dengan jajaran Kementerian Kelautan Perikanan memiliki keyakinan yang besar bahwa di tahun yang akan datang ini kita akan lari cepat untuk kemudian kita mengejar ketertinggalan di sektor budidaya perikanan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Wakil Presiden dan Ibu Ketua Komisi. Ketua Komisi. Pak Aris. Silakan. Bener loh. Kita pegangin dulu. Silakan. Gongnya jenengan. Gitu. Maaf ini ditodong di sini. Nanti gongnya Pak Wapres. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang saya hormati, Pak Menteri KKP beserta jajaran yang saya hormati, Pak Aris, Ketua Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi yang saya hormati, Pak Gubernur dan seluruh pejabat baik sipil militer dari Kepulauan Riau, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Hari ini saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya atas nama Komisi 4 mengucapkan selamat dan berikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta jajarannya yang telah berhasil mengembangkan teknologi untuk pembesaran daripada lobster ini yang selama ini benih-benih lobster itu diekspor baik resmi maupun diselundupkan. Nah, ini nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi sekarang ini kita bisa lakukan sendiri, jadi value added-nya ada di sini. Dan ke depan kita minta supaya tidak ada lagi penyelundupan BBL, benih lobster. Jadi ini supaya dicegah karena kita sudah bisa membesarkan sendiri, dan kita juga mendorong agar KKP yang sudah kerjasama di luar negeri supaya si partner yang luar negeri itu melakukan pembesaran benih ini di Indonesia supaya bisa menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan devisa kita. Saya rasa demikian. Sekali lagi selamat untuk KKP. Baik, terima kasih. Saya selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus hanya memberikan satu aja penekanan. Ini semuanya berasal dari APBN, artinya uang rakyat, uang negara. Oleh karena itu kepada seluruh stakeholder, pemangku kepentingan untuk ini, manfaatkan uang negara, uang rakyat ini dengan yang sebaik-baiknya, dengan cara-cara yang benar. Ya, jangan sampai ada penyelewengan ya yang tidak kita harapkan bersama. Dari rakyat kembali untuk rakyat, dan kita punya niat baik untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi, Pak Kepala Bapitsus, Pak Menteri, Kepala-Kepala Daerah, Forkopimda yang sudah hadir. Ini terima kasih sekali untuk kerja keras Bapak Ibu semua. Ini baru diresmikan tahun lalu. Dan tahun ini sudah ada hasilnya. Jadi kalau Pak Treng ini biasanya membuat model-model dulu, lalu dibesarkan, direpliklasi, lalu diaplikasikan di
tempat-tempat lain. Nah, ini kemarin Pak Menteri sudah banyak bersinergi, berkoordinasi dengan Bu Ketua Komisi. Ini terima kasih dukungannya Bu untuk program-program pemerintah, terutama untuk program perikanan, program ekonomi biru. Ini ke depan mohon ditingkatkan Mbak, dan sekali lagi mohon diaplikasikan juga model-model seperti ini di tempat-tempat lain. Ini saya lihat juga banyak mahasiswa ya. Ini mohon banyak libatkan lagi anak-anak muda untuk R&D, libatkan stakeholder lokal, dan tadi saya juga titip penekanan dari Bu Ketua Komisi, ini mohon perpres terkait penyelundupan segera didorong, segera difinalkan, jadi harapannya nanti tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Kita lihat tadi ya Bu ya, lobsternya bagus sekali, dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya udah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain. Jadi saya kira ini sudah sangat baik, dan sekali lagi Bapak Ibu, potensi ekonomi biru kita ini luar biasa sekali. Hari ini kita lihat lobster, ada Napoleon, jetbirds, bawal macan ya Pak ya? Bawal bintang, ini kerapu macan, ini saya kira luar biasa sekali dan harus ditingkatkan, dan sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik. Ini nanti tolong dikawal betul, nanti dari Bu Ketua Komisi, Pak Kepala Bapitsus ikut mengawal, ikut memonitor agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar dan tanpa dukungan Bapak Ibu semua ini nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon doanya, kita semua kerja keras, kita wujudkan, kita eksekusi sebaik mungkin visi misi dan program-program prioritas dari Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Ibu semua, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Presiden Republik Indonesia. Oh iya. Oke. Ya. Baik, Pak Menteri, terkait dengan hari ini panen perdana, mungkin boleh dijelaskan ada berapa ton sebenarnya Pak yang dipanen hari ini dan dari berapa ribu benih begitu? 1,7 ton. Begini ya. Jadi yang paling penting sebetulnya kehadiran Pak Wapres di sini adalah satu semangat baru, sejarah baru kita bahwa Indonesia sudah siap untuk mengembangkan pembesaran lobster. Tidak lagi kita khawatir untuk kemudian tidak ada kita tidak mampu untuk melakukan itu. Itu yang paling penting. Kita sudah melakukan ini kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini. Untuk kita mempelajari seluruh ekosistem. Karena apa? Karena baby lobster kita yang jumlahnya miliaran lah katakan gitu di laut Indonesia itu
hampir boleh dibilang melayang terus keluar, ya, tanpa kita bisa cegah. Dan kita sudah berusaha mencegah, tapi kan lautannya luas ya, wilayahnya luas. Nah sekarang kita belajar selama itu untuk kemudian kita bisa menguasai teknologinya, baik ekosistemnya dan sebagainya. Dan kita udah berhasil. Begitu ini udah berhasil, kami mengundang Pak Wapres dan Ibu Ketua Komisi 4 sebagai mitra kerja kami untuk melihat langsung bahwa ini sudah siap untuk kemudian replikasi dan disebarluaskan di Indonesia, supaya di dalam 3 atau 4 tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi kekuatan di bidang blue food ya, khususnya di lobster. Karena tadi bukan hanya lobster, tetapi juga ada ikan bawal bintang, kemudian ada kakap, lalu kemudian Napoleon juga kita sedang terus lakukan uji coba, hatchery. Kemudian kerapu, berbagai macam jenis kerapu, kita sudah jagoan di kerapu. Lalu kemudian jet perch itu ikan seperti nila tapi asalnya dari Australia yang berhasil kita kembangkan di sini dengan teknologi yang terkini, yaitu teknologi budidaya resirkulasi aquaculture system. Dan ini akan kita buat di kota-kota di Indonesia di darat dengan air tawar ya. Saya kira ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk menuju swasembada pangan seperti yang menjadi prioritas Presiden. Jadi kalau kita bicara pangan, karbohidrat kita alhamdulillah sudah kuat, sudah menuju ke lebih kuat. Kemudian lemak kita sangat kuat karena perkebunan sawit kita besar. Terus yang ketiga protein, khususnya ikan kita sangat kuat. Pak, berarti nasib joint venture di Permen nomor 7 2024 gimana Pak? Apakah saat ini BBL murni budidaya lokal atau gimana Pak? Murni budidaya lokal. Jadi itu sudah kita stop untuk yang keluar dan kita betul-betul budidaya lokal, dan kita sedang mengajukan Perpres Satgas Pemberantasan Ilegal BBL. Berarti yang Permen udah nggak berlaku atau gimana Pak? Tidak berlaku. Sejak Perpres itu disahkan. Perpresnya sedang diajukan. Iya. Kapan diteken Perpresnya Pak? Mudah-mudahan segera. Saya sudah kemarin jumpa Bapak Presiden dan sudah sampaikan kepada beliau. Beliau sudah memerintahkan Mensesnek untuk segera memproses. Oke, Bu Titi, sedikit Bu Titi. Dari pihak Komisi 4 itu melihat, Ya. boleh dibilang ini keberhasilan untuk modeling pembibitan baru ya, berhasil, terutama untuk mencegah soal penyelundupan lobster keluar. Ya, ini kita sekali lagi saya mengapresiasi Kementerian Kelautan Perikanan sudah berhasil untuk mengembangkan teknologi pembesaran lobster maupun ikan-ikan yang mahal-mahal ya ini ya. Jadi ini untuk itu supaya semuanya nanti bisa dibesarkan di Indonesia. Jangan bibit-bibit ini yang kecil-kecil ini diselundupkan atau diekspor ke luar negeri gitu. Nah untuk itu perlu Perpres ini dipercepat ya Pak. Ini ya didorong supaya kami nanti dari DPR juga minta mohon supaya ini dipercepat mengenai Perpres ini. Memberikan tenggat waktu nggak kepada pemerintah untuk mempercepat Perpres ini? Ya secepatnya lah gitu kan, ini untuk kepentingan pemerintah juga ya. Kalau ini ya bisa makin cepat makin baik. Oke. Ini untuk Ibu Titi dan juga Mas Gibran. Ini kan kalau nggak salah 2 kali kunjungan kerja bersama ya. Yang pertama di Tebu. Panen tebu. Nah, mungkin ada makna khusus nggak sih kenapa bisa bareng 2 kali ya? Sepakat turun lapangan bareng lagi, bajunya juga agak mirip. Iya, bajunya mirip. Warnanya. Bajunya sama. Ya alhamdulillah kita bisa kerja bareng, kan harus DPR sama pemerintah harus saling mendukung. Jadi ini kita akan menunjukkan pada masyarakat kita saling mendukung kerjasama antara DPR dan pemerintah. Oke. Ibu, sekarang kan konvensi Itu bisa tanya tuh urusannya ke Pak ini tuh. Mas Wapres. Presiden setelah melihat ekosistem budidaya lobster di Batam dan melihat tantangan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya, ini terima kasih Bu Ketua Komisi, Pak Menteri, semua yang ada di sini.
apa yang sudah dilakukan di balai ini saya kira sudah cukup baik. Kita tadi lihat sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali dan harus, ini saya dorong Pak Menteri untuk direplikasi di lokasi-lokasi lain. Karena kemarin juga Pak Presiden berkali-kali memberikan arahan terkait juga dengan kampung nelayan. Lalu terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa, harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Dan sekali lagi terima kasih Bu Ketua Komisi, ini kedua kalinya kita turun ke lapangan. Ke depan kita ingin terus sinergi dan program-program dari pemerintah ini bisa dibantu untuk dimonitor dan kita akselerasi lagi. Ya, Mas terakhir Mas, yang masih hangat Mas, masih hangat kemarin. Selain hak prerogatif Presiden, apa saja koordinasi Presiden dengan Mas Wapres saat sebelum reshuffle? Ya, terkait reshuffle ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lainnya. Dan ini dilakukan untuk agar pelayanan publik, mesin pemerintah itu bisa bekerja lebih optimal. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk para menteri, wamen yang baru saja dilantik agar mereka ini bisa bekerja dengan baik dan sekali lagi menunjukkan kinerja terbaiknya untuk kita semua. Ya. Terima kasih.